Bayangkan jika tanah yang kamu pijak, yang selama puluhan tahun kamu anggap sebagai pondasi paling kokoh dalam hidup, tiba-tiba berubah menjadi seperti cairan yang bergoyang hebat. Tidak ada peringatan, tidak ada aba-aba, hanya ada suara gemuruh dari dalam perut bumi yang terdengar seperti ribuan truk besar melintas tepat di bawah kaki kamu. Kejadian ini bukan sekedar imajinasi, melainkan kenyataan pahit yang harus dihadapi oleh warga Bitung, Sulawesi Utara, ketika gempa berkekuatan magnitudo 7,4 menghantam dengan kekuatan yang sanggup meruntuhkan nyali siapapun. Kamu harus mendengarkan setiap detail dari cerita ini sampai selesai, karena di balik kepanikan itu, ada pelajaran krusial tentang bagaimana alam bekerja, dan mengapa satu keputusan kecil dalam hitungan detik bisa menentukan antara hidup dan mati. Mari kita kembali ke momen di mana semuanya dimulai. Bitung dikenal sebagai kota pelabuhan yang sibuk, tempat di mana aktivitas ekonomi Sulawesi Utara berdenyut kencang. Hari itu awalnya tampak normal, seperti hari-hari biasanya. Matahari bersinar, aktivitas pasar berjalan, dan kapal-kapal besar bersandar di dermaga. Namun, di bawah permukaan laut yang tenang di Maluku Utara, lempeng-lempeng bumi sedang berada dalam tekanan yang luar biasa. Anggaplah lempeng bumi ini seperti dua raksasa yang sedang beradu paku. Mereka saling menekan, saling mengunci, dan terus mengumpulkan energi selama bertahun-tahun. Ketika salah satu lempeng itu sudah tidak sanggup lagi menahan beban, ia akan bergeser secara mendadak. Itulah yang terjadi di Laut Maluku. Satu pergeseran kecil di kedalaman puluhan kilometer di bawah laut, mengirimkan gelombang kejut yang merambat secepat kilat menuju daratan. Di Bitung, getaran pertama mungkin terasa seperti getaran kecil. Mungkin banyak orang yang mengira itu hanya truk besar lewat. Tapi dalam hitungan detik, getaran itu berubah menjadi guncangan hebat yang tak terkendali. Bayangkan kamu sedang berdiri di atas sebuah nampan yang digoyang sekuat tenaga oleh seseorang. Itulah yang dirasakan warga. Lemari berjatuhan, kaca jendela pecah berantakan, dan bunyi retakan dinding bangunan menjadi musik latar yang mengerikan. Dalam kondisi seperti itu, logika seringkali kalah oleh insting bertahan hidup. Orang-orang berhamburan keluar rumah tanpa sempat membawa apapun. Ibu-ibu menggendong anaknya, lansia dipapah sebisanya, dan teriakan takbir serta doa-doa menggema di sepanjang jalan. Namun, ketakutan yang sebenarnya baru saja dimulai setelah guncangan itu mereda sejenak. Mata semua orang tertuju ke satu arah, yaitu laut. Mengapa laut? Karena bagi masyarakat pesisir, gempa besar di atas magnitudo 7 bukan hanya soal bangunan runtuh, tapi soal ancaman yang lebih besar yang bisa datang dari balik ombak, yakni tsunami. Fenomena air laut yang naik atau bahkan surut secara tiba-tiba adalah alarm alami yang paling ditakuti. Di Bitung, laporan mengenai air laut yang mulai menunjukkan perilaku tidak wajar langsung memicu kepanikan massal. Warga yang tinggal di dekat garis pantai segera berlari menuju perbukitan atau tempat yang lebih tinggi. Bayangkan ribuan orang bergerak bersamaan di jalanan yang sempit, dengan kendaraan yang saling mengunci. Sementara pikiran mereka hanya satu, menjauh dari laut secepat mungkin. Ini adalah drama nyata, di mana waktu terasa berjalan sangat lambat, namun ancaman terasa sangat dekat di belakang punggung. Kita sering mendengar istilah Ring of Fire atau cincin api Pasifik. Indonesia, khususnya wilayah Sulawesi dan Maluku, berada tepat di atas titik pertemuan lempeng-lempeng tektonik yang sangat aktif. Untuk memahami mengapa gempa Bitung ini begitu mencekam, kita bisa menggunakan analogi sebuah pegas. Lempeng Laut Maluku ini secara konstan menunjam ke bawah lempeng Sulawesi. Selama proses penunjaman ini, ada bagian yang tersangkut. Tekanan terus menumpuk, seperti kita menekan pegas sampai batas maksimalnya. Ketika pengaitnya lepas, pegas itu melompat kembali dengan kekuatan dahsyat. Energi yang dilepaskan inilah yang berubah menjadi gelombang seismik yang kita rasakan sebagai gempa bumi. Magnitudo 7,4 bukanlah angka yang kecil. Dalam skala logaritmik gempa, kenaikan satu angka berarti energi yang dilepaskan naik sekitar 32 kali lipat. Jadi, gempa M7,4 itu berkali-kali lipat lebih kuat daripada gempa M6 yang mungkin sudah cukup untuk merusak rumah. Kekuatan sebesar ini mampu memindahkan massa air laut dalam jumlah yang luar biasa. Itulah sebabnya peringatan dini tsunami segera dikeluarkan oleh BMKG. Peringatan ini bukan untuk menakut-nakuti,
tapi berdasarkan kalkulasi data sensor yang menunjukkan adanya potensi perpindahan air yang bisa menjadi gelombang mematikan. Di tengah situasi yang carut-marut ini, seringkali muncul pahlawan-pahlawan tanpa tanda jasa. Ada petugas pelabuhan yang tetap bertahan di posnya untuk memastikan kapal-kapal menjauh dari dermaga agar tidak hancur menghantam daratan. Ada juga warga yang dengan tenang mengarahkan lalu lintas pengungsian agar tidak terjadi kemacetan total yang justru bisa menjebak orang di zona bahaya. Keberanian seperti ini muncul di saat-saat paling gelap dalam hidup manusia. Kalau kamu suka topik mengenai fenomena alam dan informasi penting seperti ini, subscribe ya ke channel Faktaverse, agar kamu tidak ketinggalan informasi mendalam lainnya yang bisa menambah wawasan kamu tentang dunia. Kembali ke situasi di Bitung. Kepanikan yang terjadi bukan tanpa alasan sejarah. Masyarakat Sulawesi masih memiliki ingatan kolektif yang sangat kuat tentang apa yang terjadi di Palu pada tahun 2018. Gempa yang diikuti tsunami dan likuifaksi di Palu menjadi pengingat betapa cepatnya alam bisa mengubah segalanya dalam sekejap. Oleh karena itu, ketika bumi Bitung bergoyang dengan kekuatan yang hampir serupa, rasa trauma itu bangkit kembali. Orang-orang tidak mau berjudi dengan nyawa mereka. Mereka lebih baik menghabiskan malam di atas bukit dengan tenda seadanya daripada harus mengambil risiko tergulung ombak di dalam rumah. Namun, yang perlu kita garis bawahi adalah bagaimana informasi tersebar di masa sekarang. Di satu sisi, teknologi membantu menyebarkan peringatan dini dengan cepat melalui ponsel. Namun di sisi lain, hoaks atau berita bohong juga menyebar tak kalah cepat. Ada kabar burung yang mengatakan air laut sudah masuk ke daratan setinggi pohon kelapa. Padahal kenyataannya, air hanya naik di batas yang masih terpantau aman. Hoaks seperti inilah yang seringkali memicu kecelakaan saat evakuasi, karena orang-orang terlalu panik dan tidak berpikir jernih saat berkendara. Penting bagi kita untuk selalu merujuk pada sumber resmi seperti BMKG. Sistem peringatan dini tsunami kita sekarang sudah jauh lebih baik dibandingkan 2 dekade lalu. Sensor-sensor di dasar laut dan alat pengukur pasang surut air laut bekerja 24 jam untuk memberikan data real-time. Begitu gempa terjadi, dalam hitungan menit, komputer super milik pemerintah langsung memodelkan apakah gempa tersebut berpotensi tsunami atau tidak. Inilah yang menjadi panduan utama bagi warga untuk menentukan kapan harus lari dan kapan bisa kembali ke rumah. Mari kita bahas sedikit tentang dampak fisik dari gempa tersebut. Meskipun Bitung adalah kota dengan bangunan yang cukup modern, kekuatan M7,4 tetap meninggalkan jejak kerusakan. Dinding-dinding puskesmas retak, plafon sekolah berjatuhan, dan beberapa rumah warga mengalami kerusakan struktural yang cukup parah. Namun, ada satu hal yang menarik untuk diamati, yaitu rumah-rumah tradisional kayu khas daerah setempat justru cenderung lebih tahan terhadap guncangan dibandingkan rumah tembok yang tidak menggunakan struktur tulangan besi yang benar. Rumah kayu memiliki fleksibilitas untuk bergoyang mengikuti irama gempa, sementara tembok yang kaku akan mudah retak atau roboh jika tidak mampu menahan beban geser. Studi kasus dari gempa Bitung ini juga mengajarkan kita tentang pentingnya tata ruang kota. Kita melihat bagaimana area evakuasi menjadi sangat padat. Ini menjadi evaluasi bagi pemerintah daerah untuk menyediakan jalur evakuasi yang lebih lebar dan titik kumpul yang lebih memadai. Bayangkan jika gempa terjadi di malam hari saat semua orang sedang tidur lelap. Tantangannya akan berlipat ganda. Pencahayaan darurat, rambu-rambu yang menyala di kegelapan, dan sistem pengeras suara kota menjadi sangat vital. Selain itu, kita harus bicara soal aspek psikologis. Pasca gempa besar, ada yang namanya gempa susulan atau aftershocks. Meskipun kekuatannya biasanya lebih kecil, gempa susulan ini sangat merusak mental warga. Setiap kali ada getaran kecil, jantung serasa mau copot. Orang-orang menjadi takut untuk masuk ke dalam ruangan. Tidur di teras rumah atau di lapangan terbuka menjadi pemandangan umum selama beberapa hari setelah kejadian. Trauma ini membutuhkan waktu lama untuk sembuh, dan disinilah peran komunitas sangat dibutuhkan untuk saling menguatkan. Gempa di Bitung ini sebenarnya adalah bagian dari proses geologi yang sudah berlangsung jutaan tahun. Pulau Sulawesi sendiri memiliki bentuk yang unik seperti huruf K, karena merupakan hasil tabrakan berbagai mikrokontinen dan lempeng tektonik. Bisa dibilang, Sulawesi adalah salah satu laboratorium geologi paling aktif di dunia. Kita yang tinggal di atasnya harus sadar bahwa kita sedang bertamu di rumah yang dinamis. Alam tidak pernah bermaksud menyakiti, ia hanya melakukan apa yang harus dilakukan untuk menyeimbangkan energi di dalam perut bumi. Manusialah yang harus beradaptasi. Adaptasi itu bisa dimulai dari hal kecil, misalnya dengan memperbaiki konstruksi rumah kita, atau setidaknya tahu kemana harus berlari saat tanah mulai bergoyang.
Jangan menaruh barang-barang berat di rak yang tinggi di atas tempat tidur. Pastikan pintu keluar tidak terhalang oleh perabotan. Hal-hal sederhana ini seringkali terlupakan, namun dalam situasi darurat, hal-hal inilah yang akan mempermudah kita untuk menyelamatkan diri. Kita juga harus memberikan apresiasi kepada tim reaksi cepat, mulai dari BPBD, TNI, Polri, hingga para relawan yang langsung bergerak ke lapangan sesaat setelah guncangan berhenti. Mereka memastikan jalur komunikasi tetap terbuka dan membantu warga yang membutuhkan pertolongan medis. Sinergi antara pemerintah dan masyarakat adalah kunci utama dalam manajemen bencana. Tanpa kerjasama yang baik, sebuah bencana bisa berubah menjadi tragedi yang jauh lebih besar. Kejadian di Bitung ini memberikan pesan yang sangat jelas kepada kita semua, bukan hanya warga Sulawesi Utara, tapi seluruh masyarakat Indonesia. Kita hidup di negeri yang indah, kaya akan sumber daya alam, namun juga menyimpan risiko bencana yang tinggi. Kita tidak bisa menghindari gempa, tapi kita bisa mengurangi dampaknya. Pengetahuan adalah senjata terkuat kita. Dengan memahami karakteristik wilayah tempat tinggal kita bisa bertindak lebih tenang dan tepat saat bencana datang menghampiri. Melihat kembali detik-detik mencekam itu, kita diingatkan betapa kecilnya manusia di hadapan kekuatan alam. Namun di saat yang sama, kita juga melihat betapa besarnya harapan dan semangat untuk bertahan hidup. Warga Bitung menunjukkan ketangguhan yang luar biasa. Meskipun dihantui rasa takut akan naiknya air laut, mereka tetap saling bahu-membahu. Tidak ada yang tertinggal, semuanya berusaha saling menyelamatkan. Ini adalah bukti bahwa dalam kondisi paling sulit sekalipun, rasa kemanusiaan kita tetap menjadi cahaya yang menuntun keluar dari kegelapan. Sekarang, Bitung mungkin sudah mulai pulih. Kehidupan pelabuhan kembali berdenyut, pasar-pasar kembali ramai, dan anak-anak kembali bersekolah. Namun, ingatan tentang gempa M7,4 itu akan selalu tersimpan sebagai pengingat abadi. Sebuah pengingat bahwa kewaspadaan tidak boleh kendur. Laut yang indah itu bisa kapan saja berubah menjadi ancaman, dan bumi yang kita pijak bisa kapan saja bergoyang. Yang bisa kita lakukan adalah terus belajar, terus bersiap, dan jangan pernah meremehkan tanda-tanda yang diberikan oleh alam. Setiap kali kita mendengar berita tentang gempa bumi, jangan hanya melihat angka magnitudonya saja. Bayangkan ada ribuan nyawa di sana yang sedang berjuang melawan rasa takut. Bayangkan ada keluarga yang harus meninggalkan rumah mereka di tengah malam demi mencari keselamatan di puncak bukit. Cerita dari Bitung ini hanyalah satu dari sekian banyak penggalan sejarah geologi Indonesia yang penuh warna, namun juga penuh tantangan. Semoga kita semua selalu diberikan keselamatan dan kekuatan untuk menghadapi apapun yang diberikan alam kepada kita. Kejadian ini memang sangat dramatis dan penuh emosi. Tapi di balik itu semua, ada sisi sains dan kesiapsiagaan yang tidak boleh kita lupakan. Apakah daerah tempat tinggal kamu juga termasuk wilayah yang rawan gempa, dan persiapan apa saja yang sudah kamu lakukan bersama keluarga untuk menghadapi situasi darurat seperti ini? Tulis pendapat dan pengalaman kamu di kolom komentar ya. Siapa tahu cerita kamu bisa memberikan inspirasi atau tips berguna bagi orang lain yang membacanya. Terima kasih sudah mendengarkan ulasan mendalam ini. Tetaplah waspada, dan sampai jumpa di pembahasan menarik berikutnya, hanya di Fakta First.